فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik. Kita masuk kepada pembacaan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-124 dari Al-Baqarah. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim dicabar, diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, beberapa perintah dan syariat. Kemudian dia menyempurnakannya, yaitu melaksanakannya secara sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Ibrahim mengatakan, dan juga dari keturunan saya. Allah menjawab, janjiku ini atau perjanjianku ini tidak diraih oleh orang-orang yang zalim. Jadi di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel tentang kenikmatan yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim, dan juga moyang tiga umat yang terbesar, yaitu Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Arab. Id dzarfun lima madha minaz zaman, menunjukkan ini telah berlalu dan kita disuruh untuk mengingat itu. Ketika Nabi Ibrahim dicabar, diuji oleh Rabb-Nya. Ini menunjukkan tidak ada seorang pun yang lepas dari ujian. Bahkan Ibrahim, walaupun beliau adalah orang yang terdekat dengan Allah, itu pun juga mendapatkan ujian dan cabaran. Semakin bagus kualitas keimanan, kualiti keimanan seseorang, maka akan semakin banyak cabarannya. Dan semakin banyak cabaran, maka akan semakin banyak pertolongan dan bantuan Allah untuk dia. Dan semakin diuji, maka akan semakin banyak pahala yang telah dipersiapkan untuk dia. Di sini tidak mengatakan Allah, tapi Rabbuhu. Ini menunjukkan di antara makna rububiyah dan pelaksanaannya serta konsekuensinya adalah at-tarbiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, Rabbi Allah alladzi rabbani. Rabbku adalah Allah yang mentarbiyah aku. Jadi di antara makna rububiyah adalah at-tarbiyah. Bukan sekedar mencipta, memelihara dan memberi rezeki, tapi juga memberikan bimbingan, pelatihan, hidayah dan seterusnya. Masuk di dalamnya yang namanya tarbiyah, pendidikan adalah cabaran, adanya ujian untuk mengetahui kadar kemampuan, kadar tekad dan kadar pengetahuan seseorang. Nah, di sini Allah mencabar kekasihnya yaitu Ibrahim dengan beberapa kalimat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki kalimat, Allah memiliki kalam. Sebagaimana dalam dalil yang banyak sekali tentang masalah ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya perintah atau larangan, demikian pula pemberitaan itu asalnya adalah dengan kalam. Sebagaimana ma'ruf dipelajari di dalam ilmu nahwu, di dalam ilmu usul fikih dan lain-lain. Bahwasanya perintah itu adalah tuntutan untuk menjalankan suatu kewajiban
yang datangnya adalah dengan qaul, dengan ucapan, bukan dengan tulisan atau isyarat. Ini asalnya. Makanya di sini Allah Ta'ala menyebutkan sesuai dengan asalnya, yaitu perintah-perintah tadi itu dengan kalam, dengan kalimat. Fa'atammahun, kemudian Ibrahim melaksanakannya secara sempurna. Ini menunjukkan besarnya tekad Nabi Ibrahim, demikian pula para nabi dan rasul untuk menjalankan perintah itu dengan sempurna. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang malas, hanya menjalankan batas minimalnya saja, atau bahkan banyak yang melakukan pengurangan-pengurangan. Sementara yang diperintahkan adalah kerjakan yang sebaik-baiknya untuk Allah Ta'ala. Untuk urusan dunia itu secukupnya, tapi untuk urusan akhirat perintahnya adalah apa? Bersegera. Perintahnya adalah berlomba-lomba. Perintahnya adalah bersaing. Untuk masalah mencari dunia itu polanya pola berjalan. Wamshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Berjalanlah di permukaan bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di bumi. Polanya adalah pola izin, yaitu izin, diperbolehkan. Tapi untuk perkara akhirat, lafadznya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian dan surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam kenikmatan surga itulah hendaknya orang-orang melakukan persaingan. Dan firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Berarti polanya adalah pola penyegeraan, pola untuk mendekat sedekat-dekatnya dengan bersegera. Taib, semakin sempurna amalan, maka akan semakin dekat dia dengan Allah. Makanya Allah berfirman, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang bersegera atau melakukan musabaqah perlombaan, maka mereka itulah yang bersegera untuk sampai kepada surga. Mereka itulah orang-orang yang muqarrabun, yang didekatkan. Maka jangan heran manakala Ibrahim melaksanakan secara sempurna, maka dia betul-betul didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya, menjadi kekasihnya. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan ini pula yang Allah wasiatkan kepada Bani Israel, sebagaimana insya Allah akan kita lewati pembahasan itu di dalam ayat Al-A'raf. Wal ya'khudhu bi ahsaniha, yaitu betul-betul memegang Taurat dengan yang paling bagus, bukan sekedar batas minimal saja. Demikian pula Nabi Yahya diperintahkan untuk memegang kitab suci sekuat-kuatnya. Khudil kitaba biquwwah, menjalankan sebagus-bagusnya. Karena mereka semua telah diberi contoh oleh nenek moyang mereka, kakek moyang mereka, yaitu Ibrahim. Maka manakala Nabi Ibrahim telah menyempurnakan itu, jawabannya derajatnya diangkat sangat tinggi. Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi umat manusia. Bukan dengan pola fi'il mudhari, aj'aluka, tapi ja'iluka. Yaitu apa? Sebagai bentuk yang sangat pasti dengan isim fa'il. Dan yang setelah itu adalah menunjukkan kasih sayang yang besar dari Nabi Ibrahim untuk keturunannya, yaitu memberikan syafaat, wa min dzurriyyati, dan juga untuk keturunan saya. Dan ini banyak dipraktekkan oleh para ulama salaf, yaitu apa? Ketika mereka dan juga ulama-ulama yang setelah itu, ketika mereka mendapatkan ijazah, mendapatkan tazkiyah dari gurunya, maka mereka juga mengharapkan agar gurunya memberikan ijazah kepada anak-anaknya, dan itu biasa. Dan biasanya si guru juga akan menjadikan ijazah itu bersifat lebih luas. Saya ijazahkan periwayatan ini untukmu, untuk anak istrimu, untukmu dan untuk
istrimu, dan juga untuk anak-anakmu yang mendapati zaman saya. Banyak para ulama memakai pola itu. Walaupun anaknya sendiri waktu itu belum berakal, tapi tidak mengapa. Baik. Sebagian yang lain mensyaratkan anaknya harus hadir di majelis. Masing-masing punya syarat. Tapi intinya yang namanya syafaat untuk keluarga ini sudah biasa ada sejak dulu. Bahkan Nabi Ibrahim mensyafaati keluarganya agar juga Allah menjadikannya sebagai pemimpin. Kemudian Allah mengabulkan doa itu dengan perkecualian, yaitu apa? La yanalu ahdiz zalimin. Janjiku ini, janji untuk memberikan kepemimpinan ini tidak mencapai orang-orang yang zalim. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir ayat ini bahwasanya orang yang zalim tidak layak untuk menjadi pemimpin. Apakah maksudnya kalau dia menjadi kepala negara atau kepala daerah atau kepala negeri tapi dia zalim perlu dijatuhkan seperti akidah Mu'tazilah? Tentu bukan itu. Buktinya apa? Nabi Ibrahim beliau bukan pemimpin negara, tapi ini adalah pemimpin dari sisi keagamaan, dari sisi keimanan, dan itu jauh lebih baik daripada kepemimpinan yang bersifat duniawi. Baik, jadi pembahasan ini bukan pembahasan politik seperti yang disangka oleh orang-orang Mu'tazilah. Setiap kali zalim langsung dijatuhkan dengan alasan Allah berfirman la yanalu ahdiz zalimin. Tetapi ayat ini telah dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu apa? Doa orang-orang yang beriman yang dijadikan apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kepemimpinan dalam takwa. Sebagaimana Ibrahim bukan pemimpin negara, tapi beliau bahkan apa? Pemimpin umat, sebagai kepala umat di dalam masalah keagamaan. Masalah duniawi itu terserah Allah memberikan imarah kepada siapa yang dia kehendaki. Ada seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam jadi kepala dalam keseluruhannya. Ini terserah Allah. Tapi rata-rata para nabi dan para rasul, maka mereka tidak menjadi kepala negara, kepala politik dalam artian yang ma'ruf itu. Tapi mereka adalah pemimpin yang jauh lebih tinggi kualitinya, yaitu sebagai pemimpin keagamaan, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Baik. Yang ini memang layak untuk dicari kepemimpinan dalam agama. Tapi untuk kepemimpinan dalam masalah kenegaraan, kita bahkan Rasulullah bahkan menyuruh untuk menjauh dan tidak meminta-minta kekuasaan. Baik. Disebutkan, kita baca sedikit dari yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan summary ringkasan secara sederhana insyaallah. Kemudian Imam Ibnu Katsir di sini mengatakan yaqulu ta'ala munabbihan ala syarafi Ibrahim khalilih alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman untuk mengingatkan tentang kemuliaan Ibrahim kekasihnya itu alaihi salam. Wa anna Allah Ta'ala ja'alahu imaman linnas, dan bahwasanya mengingatkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan beliau sebagai imam untuk umat manusia. Yuqtada bihi fit tauhid, untuk diteladani dalam masalah tauhid. Baik, tentunya bukan hanya tauhid, walaupun beliau memang apa? Memang pemimpin dalam masalah tauhid, tapi jelas lebih luas dari itu. Baik. Cuma karena agama ini yang terbesar memang urusan tauhid, maka beliau sebutkan demikian. Intinya bukan pemimpin dalam masalah kenegaraan, tapi dalam masalah agama, dan itu cukup. Tidak perlu pening dengan masalah ingin jadi presiden atau tidak. Hatta qama bima kallafahullahu ta'ala bih, sehingga beliau melaksanakan apa yang Allah Ta'ala bebankan kepadanya minal awamiri wan nawahi, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Walihada qala, maka dari itu Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji, dicabar oleh Rabb-nya dengan kalimat, dengan perintah-perintah, larangan-larangan itu.
Udhkur ya Muhammad lihaula'il musyrikin wa ahlil kitabain, yaitu sebutkan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikun itu, musyrikun Arab pada waktu itu, dan ahlil kitabain. Ya, semuanya memang apa? Intinya kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam ayat akan dibahas insya Allah dalam ayat-ayat Ali Imran. Makanya mereka diingatkan dengan pemimpin tertinggi mereka dari sisi nasab, yaitu Nabi Ibrahim. Disebutkan di sini alladzina yantahiluna millata Ibrahim wa laisu 'alaiha, yaitu mereka adalah orang-orang yang memeluk agama Ibrahim. Yantahilun yaitu apa? Memeluk, mengikuti, beragama dengan cara millahnya Ibrahim, walaisu 'alaiha, namun ternyata mereka tidak di atas millah Ibrahim. Semuanya mengaku sebagai pengikut Ibrahim, padahal tidak demikian. Baik. Masuk di dalamnya apa? Orang-orang Ikhwanul Muslimin yang di Sudan, yang mereka membuat muktamar, kemudian bersatu dengan para pendeta Yahudi dan Nasrani membuat Partai Ibrahimiyah. Alasannya apa? Kita semua intinya kepada satu pemimpin, yaitu Ibrahim. Padahal mereka tidak di atas ajaran Nabi Ibrahim. Bagaimana mereka bersatu dan membiarkan kesyirikan, sementara Nabi Ibrahim sejak masih muda saja beliau sudah tidak membiarkan kesyirikan, bahkan menentang, walaupun harus bertentangan dengan satu negara. Adapun orang-orang itu, mereka akan rela meninggalkan tauhid demi persatuan dan demi ridho dari negara, ridho dari masyarakat dan sebagainya. Sesuatu yang sangat ma'ruf di kalangan Ikhwanul Muslimin, terutama yang di Sudan. Maka mereka ini semua laisu 'alaiha, tidak ada di atas agama Ibrahim. Bukan kita bilang berarti Ikhwanul Muslimin kafir, tapi maksudnya adalah yang mereka ucapkan dan mereka laksanakan itu sangat menyelisihi millah Ibrahim. Wa innamal ladzi huwa 'alaiha mustaqimun fa anta walladzina ma'aka minal mu'minin. Hanyalah orang yang berada di atasnya dalam keadaan istiqamah. Istiqamah di atas millah Ibrahim ini siapa? Engkau wahai Rasulullah dan orang-orang mukmin yang bersamamu. Udhkur lihaula'i ibtila Allahi Ibrahim. Sebutkan kepada ketiga golongan besar itu cabaran yang Allah berikan kepada Ibrahim, ikhtibarahu lahu, yaitu ujian Allah kepada Ibrahim, bima kallafahu bih, dengan apa saja yang Allah bebankan kepadanya, minal awamiri wan nawahi, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan cabarannya hebat-hebat. Di antaranya apa itu? Yaitu menyembelih anaknya. Siapa dari kita yang sampai cabarannya seperti itu? Kita cabarannya sederhana, mau nggak untuk menyelisihi ucapan anak kita atau istri kita atau orang tua kita, atau kalau wanita berarti suaminya, yang menyelisihi syariat, ataukah justru lebih mengutamakan keluarga daripada Allah? Sekedar itu aja cabarannya. Sementara Ibrahim cabarannya adalah menyembelih anak. Demikian pula di usia tua disuruh untuk berkhitan dengan pakai kodum, sebagaimana dalam Sahih Bukhari itu, pakai kapak, bukan pakai laser, bukan pakai apa dan sebagainya. Betul-betul keadaan yang masih sangat sederhana, dan kalau orang sekarang lihat, oh ini bahaya besar sekali pakai kapak. Tapi itu adalah cabaran untuk Ibrahim, ujian yang besar sekali. Kita tidak diuji dengan yang sampai seberat itu, tapi Ibrahim memang Ibrahim, cabarannya hebat dan besar. Dan seterusnya. Kemudian fa'atammahun, lalu Ibrahim melaksanakannya secara sempurna. Qama bihinna kullahun, qama bihinna kullihin, melaksanakan itu semua. Tidak dipilih-pilih, tidak dicari yang sesuai dengan hawa nafsu. Kama qala ta'ala wa Ibrahim alladzi waffa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu disuruh untuk mengingat tentang Ibrahim yang wafa, yang benar-benar menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, dipuji oleh Allah sampai hari kiamat. Dan itu adalah pelaksanaan dari doa Nabi Ibrahim
yaitu apa? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan untuk saya pujian yang bagus di generasi terakhir. Banyak nabi yang dicela, bahkan Nabi Muhammad dicela oleh kelompok-kelompok yang lain, agama-agama yang pemeluk agama yang lain. Nabi siapa lagi misalkan Nabi Isa dicela oleh orang-orang Yahudi dan seterusnya. Sementara Nabi Ibrahim boleh dibilang orang-orang setelah beliau sampai hari kiamat itu memuji beliau. Tidak ada celah, tidak ada alasan untuk memburuk-burukkan beliau sama sekali. Walaupun kalau ada nabi dicela, nabinya tak rugi, nabinya malah dapat pahala lebih banyak. Tapi ini pelaksanaan dari doa Nabi Ibrahim. Betul-betul sama sekali orang tidak punya alasan untuk mencela beliau. Nah, di antara pujian untuk beliau adalah yang diabadikan adalah ini, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang sangat menunaikan perintah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang dibebankan. Baik. Kemudian waffa jami'a ma syuri'alah, menunaikan semua yang disyariatkan untuk beliau. Fa'amila bihi, lalu beliau melaksanakannya. Shalawatullahi alaih, semoga sholawat Allah tercurah pada beliau. Wa qala ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Baik, memang banyak ayat-ayat dalam Quran yang memuji Ibrahim. Selalu polanya adalah pujian untuk Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ada beberapa pendapat. Ummah ini kembalinya kepada ayat yang di hadapan kita, imam. Imam dengan pola yang mubalaghah jadi ummah. Baik, sekarang kenapa seseorang itu, pemimpin itu dikatakan imam? Ini dari dari induk. Karena semuanya kembali kepada tokoh tersebut. Makanya dijadikan imam. Istilahnya adalah Karena apa? Mim itu menunjukkan ad-dham, yaitu gabungan, wal jama', kumpulan. Dikatakan imam karena orang-orang terkumpul dan bersatu kepada orang tersebut. Makanya dikatakan sebagai imam. Kenapa ibu dikatakan ummi, yaitu karena anak-anak rata-rata menginduk ke ibunya. Kembalinya ke ibunya dan seterusnya. Nah, sekarang Ibrahim bukan sekedar imaman, bahkan ummah, yaitu betul-betul pemimpin yang sangat tinggi. Bukan hanya memimpin satu umat, bahkan boleh dikatakan apa? Yaitu memimpin 3 umat sekaligus. Yaitu umat Yahudi, Nasrani, dan umat Islam. Karena apa? Memang kita disuruh untuk mengikuti millah Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad disuruh mengikuti millah Ibrahim. Walaupun jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin bagi semuanya, tapi nanti di hari kiamat. Adapun sekarang jelas pemimpin tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ibrahim, beliau adalah yang terdahulu di umat-umat terdahulu dan sampai hari kiamat. Makanya memang boleh dikatakan pakai mubalaghah. Nabi Muhammad jelas tidak memimpin umat di zaman Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim memimpin bagi umat di zaman beliau sampai hari kiamat, kecuali syariat-syariat yang sudah dihapuskan. Baik. Jelas apa? Kita ikut Nabi Muhammad. Dan nanti di hari kiamat, pemimpin tertinggi, pembawa liwaul hamd itu Nabi Muhammad SAW. Baik. Bahkan di dunia pun Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin bagi semuanya. Bahkan pemimpin bagi seluruh nabi ketika apa? Mengimami seluruh nabi sholat di Baitul Maqdis. Baik. Makna yang kedua, ummah itu yaitu walaupun beliau ini ketika di zaman beliau sedikit sekali orang yang mau ikut beliau, bahkan beliau diusir dari Babilonia, beliau cuma membawa 2 orang saja, yaitu istri beliau Sarah dan anak dari saudara beliau, kalau tidak salah anak saudara, yaitu siapa? Nabi Lut. Karena Nabi Lut ini adalah pangkat anak buah beliau. Baik. Tapi apa? Beliau tetap dikatakan sebagai ummah. Seakan-akan apa? Semua umat itu menginduk kepada beliau, walaupun praktek sehari-harinya di zaman itu tidak banyak orang yang mau ikut beliau. Qanitan lillah, qanitan yaitu tunduk patuh. Sebagian mengartikan mutian para ahli tafsir. Dan memang kenyataannya Ibrahim sangat patuh pada Allah. Perintah apapun dijalankan, tak ada bantahan sama sekali.
hanifan, yaitu orang yang ma'ilan ilal haqqi anil batil, condong dari kebatilan menuju kepada kebaikan, kepada kebenaran. Selalu demikian karakter Ibrahim. Makanya karakter agama kita ini adalah al-hanifiyah, karena memang menginduk pada Ibrahim. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari kaum musyrikin. Insyaallah ini ayat Al-An'am, ayat An-Nahl akan dibahas kalau umur kita panjang secara panjang lebar di dalam tafsir An-Nahl. Ada ucapan-ucapan bagus dari Imam Ibnu Utsaimin terkait dengan lafaz-lafaz ini. Syakiral li an'umih, betul-betul sudah jadi gelaran untuk beliau, pakai isim fa'il, orang yang memang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ijtabah, Allah memilih dia. Wahadahu ila siratim mustaqim, dan membimbingnya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya di dunia ini kebaikan. Baik, ini nakirah fi siyaqil imtinan tufidul umum. Ini nakirah hasanah, ada tanwin fi siyaqil imtinan. Polanya, alurnya adalah alur imtinan, yaitu kurnia, menunjukkan umum. Hasanah yang mana? Yang mana saja itu dimiliki oleh Ibrahim, yang terbaiknya. Tidak harus kan dia tidak berkuasa di Babilonia, tidak berkuasa juga di Mesir, bahkan dia tertindas di Mesir, kemudian dia pindah ke Haran dan sebagainya. Tentunya bukan itu yang dimaksud. Tapi kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik daripada perkara duniawi tadi. Dan di dunia beliau sudah mendapatkan itu. Dijelaskan oleh sebagian ulama, diantaranya adalah mendapatkan wanita yang paling cantik di dunia di masa itu, yaitu Sarah. Dan diantaranya juga adalah, yaitu di dunia beliau jadi pemimpin bagi semuanya, pemimpin keagamaan. Dan memiliki karomah yang banyak sekali, dan seterusnya. Dan beliau ketika setelah menghadapi sekian banyak cabaran di berbagai negara, beliau menetap di Haran. Dan beliau di Haran dimuliakan oleh orang-orang di situ. Dan seterusnya, kehidupan yang bagus. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan di akhirat, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk dari orang-orang soleh. Orang soleh tempatnya adalah di surga. Taib. Termasuk kenikmatan di dunia adalah walaupun beliau meninggal, pahalanya terus mengalir untuk beliau. Taib. Apa di antara jasa yang paling besar? Yaitu mendirikan Ka'bah. Dan berapa juta, berapa bilion, berapa triliun orang yang sudah sholat di sekeliling Ka'bah. Kemudian juga yaitu tawaf, baik tawaf yang wajib ataupun tawaf yang mustahab, dan seterusnya. Maka Ibrahim terus-menerus mendapatkan pahala di dunia ini. Di akhirat jelas derajatnya luar biasa tinggi. Beliau hanya di bawah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain di bawah beliau. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, isinya Anya antafsiriyah, ikutilah agama Ibrahim dalam keadaan lurus. Jadi lagi-lagi memang Ibrahim ini adalah sebagai imam. Sampai-sampai Nabi Muhammad dalam masalah inti agamanya, kesimpulan agamanya adalah mengikuti millahnya Ibrahim. Walaupun jelas semua nabi inti agamanya sama, tapi Allah menetapkan ikuti Ibrahim, menunjukkan inilah contoh yang terbaik. Baik. Makanya kalau kita lihat dalam Quran dan juga dalam hadis, walaupun kita tidak mengatakan para nabi tidak demikian, tapi yang terang-terangan disebutkan menghancurkan patung-patung itu adalah Nabi Ibrahim. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, menghancurkan patung-patung ketika di masa Fathu Makkah itu. Menunjukkan memang Nabi Muhammad betul-betul mirip ajarannya dengan Nabi Ibrahim. Bahkan pelaksanaannya pun sangat mirip. Yang setakat yang Allah Ta'ala ceritakan. Walaupun bukan mustahil nabi-nabi yang lain juga menghancurkan patung. Jelas semua nabi memerangi kesyirikan. Tapi yang praktek fisikal menghancurkan patung, yang nampak dari dalil-dalil yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW.
Wa ma kana minal musyrikin. Diulang lagi menunjukkan pentingnya masalah ini. Intinya adalah bukan termasuk dari kaum musyrikin. Bukan malah mengutamakan yang lain sementara syirik masih dipelihara, bukan itu. Intinya adalah yaitu menjauh dari kesyirikan dan ahli syirik. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.